Dengan demikian, saya mau mengajarkan teman-teman bahwa Tanakh yang berbahasa Yunani di Septuaginta itu lebih valid dan lebih sahih daripada Tanakh yang berbahasa Ibrani di zaman sekarang dan yang dipegang oleh Don Ditan. Karena yang dipegang oleh Don Ditan itu Tanakh yang berasal dari naskah Masoret dari abad ke-9 dan 10 dari Kodeks Aleppo dan Leningrad. Karena kodeks atau manuskrip sebelum Septuaginta itu tidak ada. Kalau ada, coba sebutin namanya apa. Ya, jangan menipu. Kalau dikatakan bahwasanya teks Septuaginta itu ya, teks Septuagint itu lebih sahih daripada teks Mesorah di abad sekarang, maka Kejadian pasal 2 butir kedua tolong direvisi, diganti ketika Elohim pada hari ke-6, jangan buat hari ke-7, telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Karena kenapa? Kalau gue lihat nih pada Septuagint on Genesis chapter 2 verse 2, di sini dikatakan kai sunetelesen hoteos enti emera tiekti. Emera tiekte ini adalah hari ke-6. And God finished it on the 6th day his works. Jadi Tuhan itu selesai pada hari ke-6 dengan pekerjaannya. Jangan buat hari ke-7. Karena hari ke-7 itu hanya akan ditemukan pada teks Ibrani, cuy. Ya, Genesis pasal kedua, butir kedua. Waikal Elohim bayom hasebi. Ya, on the 7th day God finished the work. Gitu. Nah, jangan dikutip naskah Ibrani-nya. Ini diubah juga. Kejadian pasal 11 butir ke-14. Di sini, setelah Selah hidup 130 tahun harusnya, baru dia memperanakan Eber. Jangan buat 30 tahun doang. Ini ketinggalan kata 100-nya. Pada Septuagint, ya on Genesis pasal 11 butir ke-14, di sini dikatakan kai esise salah ekaton triakonta. Ekaton ya bilangan peratusan triakonta 30. Makanya di sini dikatakan and salah live and 130 years. Dia itu berumur 130 tahun. Baru dia melahirkan Eber. Gitu, bre. Karena kalau hanya dibuat 30 tahun baru dia memperanakkan Eber, itu mah diambil dari naskah Ibrani itu. Wassalah hei shaloshim. No, shaloshim. 30. Penulis Perjanjian Baru mengutip dari Septuaginta. Lalu ia mengatakan bahwa hampir semua perjanjian baru itu mengutip narasi Septuaginta. Justru narasimu ini membuktikan bahwa memang orang Yahudi pada masa itu menggunakan Septuaginta. Karena salinan Ibrani yang terakhir yaitu salinan Ezra itu sudah dihancurkan pada masa penjarahan bait suci di zaman Makabe oleh Antiochus Epiphanes. Dan kalau Anda membela diri dengan mengatakan bahwa karena perjanjian baru memang berbahasa Yunani, makanya mengutip dari Septuaginta yang berbahasa Yunani, ini bukan tentang terjemahannya tetapi tentang narasinya dan isi kontennya. Bukan karena perjanjian baru Yunani dan Septuaginta Yunani, maka perjanjian baru harus mengutip dari Septuaginta bukan dari Ibrani. Karena memang Yahudi pada masa itu menggunakan Septuaginta, karena naskah Ibrani sudah habis dihancurkan di zamannya Makabe, makanya perjanjian baru mengutip narasi Septuaginta yang berbahasa Yunani. Bagaimana dengan Gospel Matius yang penulisnya itu diklaim hidup di zaman abad pertama? Dia menuliskan kitab ya yang terjemahan Elaia itu berbunyi dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Firman Tuhan kepada Nabi siapa? Hosea pasal 11 butir pertama. Kepada Nabi Hosea. Apa bunyinya? Dari Mesir kupanggil anakku. Ini, kalau kuperhatikan pada Greek coinnya, dari Mesir kupanggil anakku itu berbunyi ex Aegypto ekalesa ton huion mau. Ya, out of Egypt I called my son. Ya, Matthew chapter 2 verse 15. Apakah itu kill dari Septuaginta yang kata Elia Moron itu eksis di abad pertama gitu. Dan tidak ada lagi naskah yang lebih eksis daripada Septuaginta di abad pertama. Oh, sabar dulu. Kalau aku perhatikan nih, Hosea pasal 11. Ya. Ayat yang pertama. Justru kutipan yang diambil Matius di sini itu berbeda dengan kutipan yang ada pada Hosea pasal 11 butir pertama. Karena di sini berbunyi kai ex Aegypto mete kalesa tatekna autu. Tatekna ini non plural.
artinya children. Dan auto di sini ini nih possessive pronoun, kata sifat kepemilikan dia, bukan kata sifat kepemilikanku. Makanya di sini dikatakan, and out of Egypt have I called his children. Berbeda dengan out of Egypt I called my son. Ini udah berbeda jauh ini. Nah, bagaimana mungkin Matius yang diklaim hidup di abad pertama tidak mengutip sama sekali naskah Septuaginta yang eksis di abad pertama? Justru Matius itu mengutip naskah Ibrani, bre. Teks Mesorah yang dikatakan itu baru rangkum, baru ada di abad 9 dan ke-10. Ya. Ki na'ar Israel wa uhibbahu umim Misraim karati libni. Ya, karati libni. And I have called my son. Gitu, bre. Jadi mana mungkin Matius tidak mengutip naskah Septuaginta yang eksis di abad pertama. Justru Matius ini menukil atau mengutip naskah Ibrani yang baru ada di abad 9 dan 10.